Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa huwa a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Darul Aman. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kesehatan jasmani dan rohani sehingga untuk pengembangan umat ke depannya makin mantap. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak RW 06, Bapak RT. Tadi ada 3 Pak RT Pak ya. Bapak semua Pak RT, alhamdulillah. Selanjutnya terutama tokoh agama kita yang ada di lingkungan kita ini, tokoh daripada cendekiawan kita. Mudah-mudahan juga Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Selanjutnya jamaah Masjid Darul Aman yang dimuliakan oleh Allah beserta adik-adik ataupun anak-anak kami yang kami sayangi. Syukur alhamdulillah. Pada kesempatan malam ini suatu kehormatan bagi saya pribadi bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Atas kudrat dan iradannya Allah kepada kita semua yang dititipkan, yang diamanahkan kepada kita, sehingga kita dapat berjalan untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Dengan kudrat dan iradat itu pula kita dapat mensyukurinya. Jangan sebaliknya. Karena kesombongan, karena dia merasa ada kekuatan pada dirinya, dia mengatakan semata-mata kekuatan itu hanyalah miliknya sendiri. Bukankah Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tamshim fil ardi marha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan berlagak sombong. Apalagi ada unsur untuk menghina agama Islam. Wala tashtari bi ayati samanan qalila. Jangan kalian perjualbelikan ayat-ayat Al-Qur'an itu dengan harga yang sedikit. Maka dengan kesombongan, suatu ketika, suatu saat Allah balas. Dulu engkau mengatakan kakimu kuat. Dulu engkau mengatakan engkau yang memiliki. Akan tetapi ketika dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berjalan pun tak mampu. Dipapah, diangkat. Maka kita tidak boleh sombong. Hadirin sidang jamaah Jumat, sidang jamaah tarawih maupun witir yang dimuliakan oleh Allah. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang jauh di belakang Nabi tetap diakui menjadi umat yang setia kepadanya. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah. Untuk menyingkat waktu, kesempatan santapan rohani Ramadan 15 menit. Maka kita pergunakan waktu yang sebentar ini untuk memahami isi ceramah agama ataupun santapan rohani Ramadan, yaitu tentang wakaf untuk pemberdayaan umat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau bicara tentang wakaf, berarti itu berbicara tentang pemberian. Kira-kira Bu, pemberian itu nikmat dah rasanya? Indah dah rasanya?
Namanya pemberian kan kita gembira. Pemberian. Pemberian itu banyak macamnya. Serupa tapi tak sama. Ada pemberian itu berupa sedekah. Ada pemberian itu berupa infak. Ada pemberian itu berupa hibah. Ada pemberian itu berupa zakat. Ada pemberian itu berupa hadiah. Semuanya pemberian. Serupa kan? Tapi tidak sama. Nah, itu perlu kita bahas malam ini. Dan bil khusus tentang wakaf. Intinya apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pemberian ini ada pemberian yang sifatnya benda ataupun fisik nampak. Ada pemberian itu sifatnya non fisik, tidak nampak. Bu, ibu suka enggak dikasih ataupun ada pemberian dari suami? Nah, tentu kalau tak dikasih minta. Nah, kalau berupa benda, nah itulah salah satunya wakaf. Kalau dia berupa bukan benda, mungkin melalui suatu contoh ya dalam hadis Nabi, dan ini menjadi dasar kita pada malam ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa isinya? Idza mata bani Adam in qata'a 'amaluhu illa min salasin. Shadaqatun jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bi aw waladun salihun yad'u lah. Apabila mati anak cucu Adam, maka terputuslah segala amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Andai kata bapak, ibu ya, yang orang tuanya sudah meninggal dunia, itu sudah terputus segala amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Apa itu? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Berarti sesuatu ilmu yang disampaikan itu namanya pemberian yang tidak nampak, yang tidak bisa dibendakan. Itu sedekah namanya. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah. Wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf itu adalah di dalam bahasa, menurut bahasa itu menahan atau berhenti. Nah, untuk mudah dipahami, apa yang disebut dengan wakaf? Wakaf itu adalah suatu pemberian, penyerahan harta, baik sebagian maupun secara keseluruhan untuk ibadah dan untuk kesejahteraan umat. Panjang Ustadz, Pak ya kami memahaminya Pak Ustadz. Wakaf itu pemberian, penyerahan barang benda yang kita miliki. Untuk apa? Untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan umat. Coba kita lihat. Qatar aja berhasil dia 11 stadion ya, dia ciptakan, itu hasil dari pengelolaan wakaf. Nah, satu contoh. Bapak wali kota kita, Bapak Haji Firdaus, ya, 3 bulan gajinya tidak diterima, diwakafkan. Nah, berarti penyerahan, ya, sebagian atau secara keseluruhan harta yang dimiliki untuk ibadah, untuk umat.
berkisar 20 juta. Nah, inilah wakaf. Berupa benda, berupa barang, berupa aset yang terus menerus, tak pernah putus. Maka selama ini mungkin kesilapan kita, kelalaian kita, pemberian itu terfokus kepada duniawi, beli pakaian yang mahal, disimpan di dalam lemari, dipakai hanya untuk hari raya, dipakai hanya untuk acara pesta, akhirnya menjadi sampah, dimakan, ya, digigit oleh tikus. Tapi insya Allah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, harta yang kita keluarkan untuk ibadah tidak akan pernah putus. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana syarat yang harus kita pahami tentang wakaf ini? Supaya pemberian yang kita berikan itu betul-betul terarah, teruji, dan tepat sasarannya. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah takbid. Apa itu? Untuk selama-lamanya. Jangan nanti, nah, ini saya wakafkan sebidang tanah, tapi ketika saya sudah mati ya, tidak boleh begitu. Ya, dibatasi, tidak boleh seperti itu. Dan jangan nanti setelah diwakafkan dengan hati yang tulus, ya, bermasalah di kemudian hari. Insya Allah, ya, dengan kita memahami apa yang telah diatur oleh agama kita, insya Allah menjadi berkah hidup kita. Itu yang pertama. Untuk selama-lamanya. Yang kedua, tanjis, pelestarian. Ya, terjamin kondisinya. Jangan sampai nanti yang kita wakafkan itu ada unsur-unsur lain yang niatnya karena lillahi ta'ala, akhirnya yang terjadi sama seperti yang tadi juga pertikaian. Tidak lestari, tidak aman, tidak terjamin. Itu syaratnya. Yang pertama untuk selama-lamanya. Jangan nanti untuk 1 minggu, untuk 1 bulan. Untuk selama-lamanya. Yang kedua, ya, untuk pelestarian, keamanan, terpelihara. Ada kita punya aset, kita wakafkan ambulan. Ada kita punya aset, kita wakafkan Al-Quran. Selagi Al-Quran ini dipakai oleh anak-anak kita, yang kita wakafkan ini, insya Allah terus menerus ganjarannya akan kita terima. Sudah berapa, Bu? Ada 2 ya syaratnya. Yang ketiga, yang terakhir, imkan tamlik. Bisa memilikinya. Jangan sampai nanti barang ataupun aset yang kita wakafkan tapi barangnya tidak ada. Tidak boleh seperti itu, harus ada barangnya. Kalau sudah ada barang, baru bisa. Itu syarat yang harus kita penuhi untuk kemaslahatan umat. Sehingga insya Allah tidak ada pengangguran di daerah kita. Insya Allah generasi kita spiritualnya, mentalnya mantap. Ya, sebidang tanah yang diwakafkan, dimusyawarahkan untuk apa? Mungkin ditanam sawit, dikelola oleh pemuda. Masya Allah, sangat luar biasa. Ya, maka sesuatu kita pahami lagi, wakaf itu ya adalah suatu pemberian, penyerahan barang atau aset, baik secara sebahagian maupun secara keseluruhan, ibadah
karena lillahi ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita dan bisa kita amalkan di dalam keseharian kita, bahwasanya dunia juga kita perlu, akhirat juga kita sangat butuhkan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Seseimbangnya dunia dan akhirat, namun akhirat lebih utama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi intibar dan berkah buat kita semua. Andai kata ada kekhilafan, kesalahan di dalam mengucapkan, menyampaikan, mohonlah dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mau maafkan Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.